Ya, kedengeran. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi back to basic ini tadi Mbak Diana sudah menyampaikan bahwa kita akan refresh ini untuk handling objection dan juga gimana caranya untuk trial closing gitu ya teman-teman ya. Oke, saya yakin teman-teman pastinya juga sudah mempraktekkan, makanya kenapa saya katakan di awal kita hanya akan refresh saja gitu ya untuk materi secara teknisnya. Oke, sebentar. Mbak Ini boleh minta tolong di next? Kayaknya gangguan nih. Oke, Bapak Ibu pasti sudah familiar ya dengan beliau. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Ada yang masih ingat siapa beliau? Tua. Ada yang ingat siapa beliau? Zig Ziglar, teman-teman ya. Iya, udah tua memang. Tahu ini gitu ya. Iya, segala materi pembelajaran dari beliau ini masih terus terpakai nih untuk kita semua, ya. Zig Ziglar ini menyatakan bahwa gitu ya teman-teman, salah satu kesalahan terbesar gitu ya yang dilihat oleh Zig Ziglar kepada seluruh tenaga pemasar gitu ya, yakni adalah ketika mereka menerima keberatan dari calon prospek, calon nasabah, calon customer gitu ya, mereka cenderung akan bersikap defensif. Siapa yang bersikap defensif? Tenaga pemasarnya, tenaga penjualnya, salesnya, gitu ya. Dan berbicara terlalu banyak, gitu ya. Nah, justru kalau seperti ini, itu yang nantinya akan menjauhkan kita kepada closing. Karena pada akhirnya, lawan bicara kita, yakni calon nasabah kita, akan merasa kita itu adalah lawannya, musuhnya. Kita tidak frekuensi. Nah, oleh karena itu, gitu ya, penting untuk kita mengenal bagaimana sih cara untuk menghandling objection pada saat ketemu dengan nasabah. Nah, timbulnya objection sendiri teman-teman gitu ya, biasanya karena ada apa? Kekhawatiran, ketakutan gitu ya, dan juga kurang yakinnya calon nasabah. Kurang yakinnya itu juga berbagai macam faktor tuh yang bisa mempengaruhi, entah kurang yakin dengan kita sebagai tenaga pemasarnya, atau justru dengan produk yang kita tawarkan karena merasa kok nggak sesuai ya dengan yang aku perlukan, yang aku butuhkan. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu gitu ya teman-teman, ini sebetulnya jadi kesempatan untuk kita pada saat kita menghadapi keberatan di lapangan, kesempatan untuk pada akhirnya kita bisa bergerak maju secara positif. Asalkan tahu caranya seperti apa. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin objection, gitu ya, salah satunya tadi saya sudah menyampaikan, yakni adalah tidak memahami benefit dari produk program yang kita tawarkan secara detail, gitu ya. Terus kemudian yang kedua apa? Dia merasa nggak butuh. Gimana caranya dia nggak merasa butuh? Dia beli sama apa yang kita tawarkan. Akan sulit gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang ketiga, ya, dia merasa bahwa nilai produk yang ditawarkan gitu ya, nggak sebanding nih sama harganya. Harganya mahal, tapi kok benefitnya cuma segitu-segitu aja ya. Nggak sesuai, nggak cukup untuk menutupi kebutuhan kita. Kebutuhan dari calon nasabah. Nah, teman-teman gitu ya, kalau misalkan terjadi muncul adanya objection tadi gitu ya, kemungkinan besar sell cycle-nya itu tidak berjalan dengan baik. Masih ingat sell cycle apa aja? Pertama apa? Sell cycle prospecting, terus janji temu tadi udah masuk approaching ya. Terus habis itu presentasi, terus handling objection. Jadi mas semua ini borong nih. Aduh, yang lain gimana nih? Handling objection terus apa lagi? Gak ada hadiahnya soalnya. Iya, Bu, aduh nggak ada hadiahnya ini makanya dia. Closing, ya. Nah, itulah sell cycle gitu ya. Nah, namun pada saat approaching di situ juga ada muncul apa teman-teman? Fact finding. Fact finding jangan sampai kelewat. Apa tuh fact finding? Menggali kebutuhan. Oke, sekarang nih teman-teman, ya, kalau sell cycle tadi sudah dijalankan dengan baik, dengan tepat, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan setiap tahapannya, gitu ya, seharusnya akan lebih smooth. Adapun objectionnya tidak terlalu banyak. Nah, gini teman-teman, kalau ngomongin fact finding ini
justru menurut saya persentasenya itu paling besar karena dari fact finding ini kita harus mengenal betul siapa sih Bu Ima ini. Jangan cuma sekedar tahu oh namanya Bu Ima Wati. Tidak ya, kita harus tahu dulu juga backgroundnya Bu Ima ini. Apa kebutuhannya, apa yang jadi tujuan keuangannya, apa yang belum dimiliki dan yang sudah dimiliki dari program asuransi. Kan kita ngomongin program asuransi. Jadi kita harus tahu lebih dalam lagi kalau nasabah yang kita temui. Oke, terus kemudian kebutuhan yang tidak ditemukan, ya, karena tadi tuh dari penggalian tadi yang kurang dalam, kurang tajam, gitu ya, akhirnya, gitu ya, kebutuhan yang ditemukan tidak terlalu tepat, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga nggak kalah penting, yakni adalah building trust yang tidak terbentuk dengan baik. Pada saat diproses approaching, gitu ya. Itulah saat-saat kita mampu membangun bonding antara kita dan juga calon nasabah. Untuk pada akhirnya kita pun juga bisa membangun kepercayaan nasabah nih. Sehingga mereka bisa percaya kepada kita, membeli program asuransi dengan jangka waktu yang panjang kepada kita. Ya. Next lagi teman-teman. Oke, kalau kita ngomongin mengenai pola menangani keberatan di sini teman-teman. Familiar ya dengan gambar ini? Lalu lintas. Apa yang terpikir di benak kita semua teman-teman melihat kualifikasi ini? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Ini ya Bu ya. Betul ya. Nah, kalau merah gitu ya, cenderung dia apa teman-teman? Berhenti gitu ya. Kalau untuk orange biasanya kenapa? Siap-siap gitu ya. Hijau jalan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini dianalogikan pada saat kita menangani keberatan gitu ya. Pada saat kita menghadapi lampu merah nih, nasabah masih memberikan emosi, memberikan energi negatif, memberikan feedback negatif terhadap program yang kita tawarkan. Jangan kemudian serta-merta kita langsung defensif di depan. Ya, tadi ingat kata-kata yang tuai tadi siapa? Siapa yang tuai tadi? Ayo, siapa? Nah, ya itu tadi ya. Bahwa kita jangan sampai defensif dulu nih di depan gitu ya. Ketika misalkan nasabah masih menggebu-gebu gitu ya, mengeluarkan unek-uneknya mungkin ada kepahitan sebelumnya. Gak apa-apa kita dengarkan dulu. Pada saat kita sudah mendengarkan, coba kita ajukan satu pertanyaan untuk mengubah emosi negatif tadi menjadi netral. Kalau orang kan sudah siap-siap jalan ya, hingga sampai pada akhirnya kita nanti bisa langsung jalan hijau di sini. Kita berikan jawaban untuk bisa closing, gitu ya. Nah, teman-teman, inilah kenapa saya analogikan dengan lampu lalu lintas ya. Ada kalanya kita akan bertemu dengan nasabah-nasabah gitu ya, yang kemudian memberikan feedback yang negatif. Nggak apa-apa, kita dengarkan aja dulu gitu ya, untuk menetralkan dengan memberikan pertanyaan balik kepada mereka. Pertanyaan baliknya di sini gitu ya, untuk menggugah kecemasan yang ada di pikiran mereka nih. Karena pada akhirnya nanti kita akan berikan jawaban untuk mengubah emosi tadi ke positif. Oke, teman-teman ada 4 kategori keberatan di sini gitu ya. Teman-teman saya yakin juga sudah sangat familiar dengan keberatan-keberatan ini gitu ya. Nggak punya duit. Terus apa lagi? Nggak Nggak percaya. Biasanya nggak percayanya sama siapa? Bisa sama agentnya, bisa sama company-nya, bisa sama produknya. Dengar asuransi aja, aduh udah Bu Ima jangan tawar saya. Enggak, aku anti asuransi. Mungkin karena kepahitan, betul? Atau dengar cerita kepahitan dari orang lain, saudaranya kan, atau teman terdekatnya kan, atau dengar di berita. Benar nggak? Itu yang harus digali lagi nih teman-teman. Kemudian, Nohri apa? Nggak sekarang mas, nanti saya ya, nanti aja ya, tak dulu sama suami sama istri gitu ya, pikir-pikir dan sebagainya. Nonit nggak butuh, pasti seputaran ini terus ya, benar nggak? Oke, nah gini teman-teman, kalau kita mau menangani keberatan misalkan, tadi bilang, aduh Desi, saya nggak punya uang gitu ya, gimana caranya? Oke, kita kasih pertanyaan balik. Pertanyaan baliknya apa? Pak, Bu, kalau saya boleh tanya, gimana nih Bapak atau Ibu bisa menghasilkan uang saat ini? Tanya aja dulu. Dia pasti jawab, ya ginilah aku kerja. Ya inilah aku jalanin bisnis dan sebagainya. Apapun jawabannya, kita dengarkan dulu. Gitu ya. Kita dengarkan gitu ya.
Kalau misalkan gitu ya, kalau kita sudah mendengarkan apapun jawabannya, itu jangan didebat nih teman-teman. Tapi nantinya kita akan jelaskan bahwa dia itu saat ini bisa menghasilkan uang karena apa? Karena apa lagi? Karena apa lagi? Ada tulisannya di depan. Karena masih ada waktu. Kalau kita nggak ada waktu, gimana caranya kita bisa kerja? Gimana caranya kita bisa menghasilkan uang? Benar nggak? Kalau kita udah nggak ada waktu, berarti kita sudah salah, betul, sudah mandi. Saya senang buat the point banget ya. Next lagi. Habis itu kita kasih jawaban, ya. Jawabannya seperti apa? Bu, Pak, pernah dengar nggak? Orang bijak itu bilang apa? Waktu itu adalah uang, gitu ya. Yes, betul, Bu. Jika Anda punya waktunya, gitu ya, Anda pasti bisa menghasilkan uang bagi keluarga. Betul? Pasti jawabannya ya betul, benar nggak? Nah, terus kasihlah. Tapi kalau tidak punya waktunya, bagaimana bisa menghasilkan uang untuk keluarga? Kabar baiknya nih, gitu ya. Langsung Bapak Ibu bilang, saya loh yang nanti akan memberikan uang itu bagi keluarga jika waktu Anda sudah atau sudah tidak punya waktu lagi. Oke? Next lagi. Sering ketemu ini? Sering ya? Udah merasa banyak uangnya, udah nggak butuh asuransi aset tuh di mana-mana, deposito tuh di mana-mana gitu ya. Oke, kita lihat gimana caranya. Nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Seperti biasa, setelah itu kita ajukan pertanyaan balik, gitu ya. Pertanyaan baliknya gimana? Bu, Pak, pernah dengar Titanic nggak? Ada yang di sini nggak pernah dengar Titanic? Kapal Titanic? Pernah ya, penonton-penonton semua ya, pernah dengar ya? Dulu kan kita percaya, gitu ya, orang-orang dulu gitu ya, bahkan percaya bahwa Titanic ini tidak akan pernah tenggelam, betul? Oke, karena begitu hebatnya, ya kan? Karena dibangun oleh para ahli yang sudah sangat ahli dan profesional di bidangnya. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau Titanic itu akan tenggelam, betul? Nah, tapi pada saat kapal itu tenggelam, apakah pada akhirnya penumpang yang ada di Titanic ini itu membutuhkan sekoci? Tahu sekoci ya? Kapal-kapal kecil gitu ya untuk menyelamat. Tetap butuh nggak? Oke. Nah, nanti teman-teman kemudian bisa kasih jawaban. Jawabannya seperti apa? Bu, Pak, saya ini loh pabrik yang membuat sekoci tersebut. Gitu ya. Saya membuat sekoci untuk keamanan Bapak Ibu. Terus bilang, semakin besar kapal yang dimiliki Bapak Ibu, maka semakin banyak juga sekoci yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Gitu, ya. Kemudian ditutup bilang, kapal tersebut memang tidak seharusnya tenggelam. Karena saking besarnya kan. Terus bilang, tetapi kalau tenggelam, apakah Anda ingin saya mengurus keluarga Anda? Menyelamatkan keluarga Anda melalui sekoci yang saya berikan. Bisa seperti itu juga. Ya. Oke, next lagi teman-teman. Selanjutnya, gitu ya. Ini adalah keberatan yang pasti juga teman-teman sering ketemu. Aku dapat asuransi kok dari kantor, benar nggak? Apalagi kalau pekerja karyawan-karyawan nih, gitu ya. Nah, kalau misalkan ngomong nih, perusahaan tempatku kerja udah ngasuransiin aku kok, plus anakku, gitu ya, plus suamiku dan sebagainya. Nggak apa-apa dengerin, terus nanti ajukan pertanyaan balik. Pertanyaan baliknya gimana? Kita kasih apresiasi dulu. Wow, bagus sekali ya perusahaan kamu gitu ya. Nah, kalau boleh tanya, agak lucu sih pertanyaannya. Apakah kamu udah menikah sama perusahaanmu? Lu kok menikah? Gimana bisa? Ya enggak lah. Mana ada nikah sama perusahaan? Benar nggak? Oke. Nah, terus kemudian teman-teman bisa bilang, nah, kalau terjadi ternyata nih, misalkan kamu pensiun,
kamu di PHK atau misalkan dipecat perusahaan gitu ya, karena misalkan ada pengurangan karyawan, karena kemudian sakit, nggak bisa lagi kerja gitu ya, apakah asuransi dari perusahaanmu itu masih bisa digunakan? Nah, itu pertanyaan yang pada akhirnya menggugah kecemasan. Terus nanti gitu ya, teman-teman bisa memberikan jawaban yang positif. Jawaban positifnya seperti apa? Oke, jadi gini loh. Makanya kenapa kamu harus memastikan bahwa kamu memiliki asuransi secara pribadi. Gitu ya. Asuransi perusahaan itu seharusnya tidak menjadi satu-satunya yang kamu miliki, teman-teman. Gitu ya. Namun, kamu harus memiliki asuransi pribadi untuk apa? Ketenangan pikiran dan juga untuk keluarga. Mungkin kurang lebih seperti ini, tapi teman-teman dapat poinnya untuk nanti teman-teman bisa elaborasiin dengan gaya bicaranya teman-teman juga. Gitu ya. Kemudian, pola penanganannya apa lagi nih? Masih sehat misalkan. Saya masih sehat, kayaknya saya nggak perlu asuransi deh. Banyak juga ya yang kayak gitu ya. Nah, kasih pertanyaan balik. Oke Bu, Pak, izinkan saya nih, boleh ya saya bertanya, misalkan gitu ya. Seberapa yakin sih bahwa seumur hidup Anda gitu ya, atau seumur hidup Bapak Ibu tidak akan pernah terkena penyakit? Waduh, ya nggak bisa gitu. Ya bisa jadi besok aku flu gitu ya. Nggak bisa kontrol itu, benar nggak? Ya kan? Nah, mungkin terus habis itu apapun jawabannya nasabah gitu ya. Nanti kita akan berikan jawabannya gimana teman-teman? Bu, Pak, gitu ya. Kesehatan itu setara dengan kekayaan. Kenapa bisa begitu? Kalau kita memiliki kesehatan, badan kita sehat, badan kita prima gitu ya, pasti kita bisa menghasilkan uang. Ya kalau kita kumpulkan itu bisa menjadi aset kekayaan kita. Tapi kalau kitanya tidak sehat gitu ya, gimana kita bisa menghasilkan uang? Apalagi menghasilkan kekayaan nih. Nah, itulah tugas saya untuk memastikan Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Oke? Nah, kemudian selanjutnya nih, mungkin yang suka nabung ini pernah nggak ketemu juga di lapangan? Pernah? Menabung sendiri. Menabung sendiri, ya saya lebih suka nabung sendiri nih buat anak-anak saya, buat sekolahnya gitu ya. Kasihlah pertanyaan balik. Pertanyaannya gimana? Bu, Pak, kalau ternyata tiba-tiba nih dipanggil meeting duluan nih sama Tuhan, gitu ya. Nanti kira-kira siapa yang gantiin untuk meneruskan menabung pendidikan anak-anak, untuk pendidikan anak-anak Bapak Ibu. Mungkin bisa seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa kasih jawabannya apa? Saya, Bu. Saya, Pak, yang nanti akan menggantikan. Melalui apa? Melalui program ini loh. Yang nanti akan memastikan kalau terjadi apapun gitu ya kepada Bapak Ibu, maka program inilah atau saya lah yang akan memberikan sejumlah uang yang dapat memastikan untuk biaya sekolah anak-anak Bapak Ibu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau kita ngomongin objection yang lain, pasti amat sangat banyak sekali gitu ya. Kita nggak bisa bahas satu persatu gitu ya. Karena sekali lagi, sifatnya di sini saya pengen merefresh aja. Nanti akan lebih banyak sharingnya dari Pak Momo gitu ya. Karena langsung praktek di lapangan gitu ya. Ketemu banyak sekali klien gitu ya. Dengan objection yang mungkin lebih macam-macam lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita ngomongin closing gitu ya. Closing itu mudah nggak? Gampang susah. Tapi gampangnya 2 kali, Bu. Susahnya 1 kali, berarti masih gampang ya. Oke, teman-teman kalau secara teori ini ya. Oke, balik lagi ke secara teori. Ya, di sini kalau kita lihat gitu ya, piramid di sini sebenarnya persentase paling besar adalah di tahapan apa? Fact finding itu 75%. Ya, jadi jangan cuma kenalan aja. Namanya siapa? Bunda. Habis itu tabrak apapun kita tawarkan gitu ya. Programnya semuanya ditabrak FFP semuanya gitu ya. Tanpa kita menggali atau mengenali backgroundnya lebih detail. Oke? Nah, kalau 75% ini pada akhirnya kita sudah mampu mengenali profil calon nasabah kita,
sebetulnya pada saat diskusi untuk solusi, kita presenting program apa yang mau kita tawarkan, itu hanya 20% aja nih. Dan 5%-nya itu closing. Jadi memang betul gitu ya, paling besar persentasenya itu adalah pada saat kita mau menjual, kita harus mengenal betul latar belakang dari calon nasabah kita, latar belakang kebutuhannya apa, kecemasannya apa, tujuan keuangannya itu apa yang dia sudah miliki dan apa yang belum dimiliki. Oke. Oke, kalau kita ngomongin closing, sebenarnya closing itu seperti seni ya teman-teman, karena kita akan ketemu banyak banget calon nasabah dengan berbagai karakter yang berbeda. Ya, asalkan kita semakin sering beraktivitas, sering ketemu sama orang, itu akan terlatih dengan sendirinya teman-teman. Akan terbaca, ketemu dengan karakter A harus seperti apa, betul nggak? Karakter B dan C dan juga selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, pada saat kita berlatih di closing gitu ya, sebetulnya kita juga bisa melihat nih dari body language calon nasabah yang kita temui. Biasanya apa? Mungkin wajahnya jadi berubah, lebih senang, lebih excited pada saat mendengarkan kita. Terus kemudian ada perubahan postur tubuh yang mungkin makin mendekatkan kita, condong ke depan, tanya hal-hal yang lebih detail terkait klaim, pembayaran, dan juga teknis-teknis yang lainnya. Itu sebenarnya kita sudah dekat nih dengan yang namanya closing. Nah, oleh karena itu, kalau sudah seperti itu, kita juga bisa mengarah untuk melakukan yang namanya trial closing. Trial closing ini seperti apa? Oke, mungkin kita bisa pakai cara trial closing yang pertama nih, dengan ID closing. Mengisi form pengajuan gitu ya, dengan menanyakan identitas prospeknya nih, misalkan. Langsung, aku buatin proposal ya, boleh nggak input KTP-nya? Karena kan kita harus input KTP ya, untuk tahu tanggal lahirnya. Oke, terus kemudian trial closing yang kedua, kita mungkin bisa pakai metode apa? Medical close. Medical close di sini kita bisa tanya apa kondisi kesehatannya. Ya. Caranya gimana? Mungkin kita tanya kondisinya sehat ya Bapak Ibu ya. Punya riwayat sakit ya? Misalkan kita tanyakan seperti itu. Untuk 6 bulan kah gitu ya, pernah dirawat di rumah sakit enggak? Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya trial closing-nya yakni adalah triple yes. Ada yang sudah tahu triple yes? Pasti sudah familiar harusnya. Ada? Yakni kita nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang saling berkaitan, tapi jawabannya semuanya ya, ya, ya. Ya. Contoh misalnya, Bapak sependapat ya bahwa biaya pendidikan itu akan meningkat setiap tahunnya. Oh iya, mahal banget sekarang misalkan gitu ya. Terus habis itu bilang, tanya lagi yang kedua, Pak, pastinya Bapak pengen kan kasih pendidikan terbaik untuk anak Bapak. Oh ya pasti, aku mau pengen anakku sekolah bla 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 gitu ya. Terus habis itu yang ketiga, Pak. Pak, Bapak ingin kan masa depan anak Bapak ini terjamin. Oke, kalau begitu Pak, pentingkah Pak memiliki program investasi pendidikan ini sekarang? Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah triple yes. Kita mengajukan beberapa pertanyaan yang saling nyambung. Jawabannya semuanya adalah ya. Nah, kemudian trial closing yang selanjutnya adalah fear factor. Nakut-nakutin. Gambarnya aja udah kayak tengkorak gitu ya, serem ya. Nah, jadi kita kepengen memberikan dorongan lebih kepada calon nasabah kita agar dia segera mengambil keputusan untuk membeli. Kenapa seperti itu? Kita nggak pernah tahu ya, kesempatan itu apakah bisa datang kedua kalinya, ketiga kalinya. Karena kalau beli asuransi itu Aji mumpung, betul Aji mumpung. Mumpung sehat, ya kan? Karena kayak semua produk asuransi bisa dibeli kalau kondisinya sudah tidak sehat. Mumpung punya uang, mumpung masih muda. Karena kalau muda biasanya preminya lebih murah. Oke? Nah, contoh misalkan Pak Tony, saat ini adalah waktu yang tepat nih untuk ngambil program ini, gitu ya. Karena masih dalam kondisi yang sehat. Kalau masuk misalkan, kalau nanti masuk di kondisi sakit, apalagi sakit berat, asuransi manapun pasti akan menolak.
Jadi ajmukin lagi. Nah, itulah feedback. Jadi memberikan dorongan. Ada lagi nih, namanya adalah fable closing yang dipakai analogi. Analogi yang sederhana nanti kita bisa jelaskan agar membuka mindsetnya nasabah. Caranya seperti apa? Gambarnya kancil, karena biasanya kancil itu cerdik Bapak Ibu. Oke, contohnya gimana nih kalau untuk analogi yang memudahkan calon nasabah untuk memahami maksud kita menawarkan program ini, gitu ya. Jadi nanti kita bisa jelaskan, kita beri penjelasan gitu ya, agar nasabah pada akhirnya tergerak untuk pada akhirnya beli, bukan memanfaatkan. Nah, contoh analogi yang paling umum, misalkan Pak Rudi, program ini itu ibarat payung, misalkan seperti itu. Tentu payung itu sebaiknya dibawa sebelum hujan ya, dipersiapkannya sebelum hujan ya, dimilikinya sebelum hujan ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan hujannya udah datang nih, gitu ya, terus kemudian kitanya udah basah kuyup. Kalau cari payung, rasanya kok sudah telat ya, udah nggak ada gunanya. Nah, mungkin ke sana. Terus mungkin Bapak Ibu tambahin nih poin selanjutnya, Pak Rudi, gitu ya. Dalam hidup ini, kita nggak pernah bisa loh memprediksi yang namanya risiko. Penyakit, atau musibah itu bisa datang kapan aja dan dalam bentuk apapun. Oke, tambahin lagi dengan Bapak Ibu gitu ya atau dengan Pak Rudi gitu ya. Menabung di Manulife, Bapak telah membeli payung untuk keluarga Bapak untuk segala risiko yang terjadi di masa mendatang. Nah, itulah fable closing. Jadi kita bisa analogikan. Selain dengan payung, mungkin dengan ban serep ya, atau ban serep dan cadangan mobil. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin analogi-analogi yang lain. Terakhir, cost of delay. Ya, jadi pasti akan ada sejumlah nominal yang harus dibayar lebih kalau kita menunda. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, ini mungkin nanti diibaratkan. Tergantung Bapak Ibu menawarkan produk apapun gitu ya. Pastinya premi yang dibayarkan gitu ya dengan usia muda dan usia tua akan jauh berbeda. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu juga bisa sodorkan ke nasabah pada saat untuk melakukan trial closing. Ya, diperlihatkan perbedaannya gitu ya. Contoh misalkan ini unit link yang dicontohkan. Kalau hasil pada usia 50, 55, 60. Ketika mulai menabungnya gitu ya di usia 30 gitu ya, hasil di usia 50 tahun itu 180 jutaan. Tapi kalau menabungnya di usia 35, hasil menabungnya itu 75. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan program kita, mungkin kita bisa tawarkan dengan program-program tradisional itu pun juga bisa. Tinggal disesuaikan Bapak Ibu menawarkannya produk yang mana, nanti tinggal di gitu ya. Oke, jadi inilah terkait dari summary untuk semi handling objection dan juga closing. Sebetulnya kalau kita ngomongin handling objection dan juga closing, trial closing gitu ya, itu nggak ada jawaban yang baku tentang kondisi. Iya kan? Karena kita pada akhirnya harus menyesuaikan dengan kondisi dan profil nasabah yang kita temui. Lebih ke sana. Jadi intinya adalah kita coba dengarkan dulu gitu ya dengan metode tadi itu lampu lalu lintas gitu ya. Kemudian kita berikan pertanyaan balik gitu ya untuk menetralkan ya dan diubah kepada emosi yang positif gitu ya dengan kita memberikan jawaban yang memberikan dampak positif kepada nasabah gitu ya. Oke, dan itu saja terkait untuk refresh dari produk dari materi handling objection dan juga closing. Pada intinya teman-teman cobalah beraktivitas selalu. Kenapa? Karena dengan itu itulah yang akan membantu kita agar kita makin bisa ahli nih, makin apa ya istilahnya, makin oke kali ya, benar gak Bu Iman? Untuk kita ketemu makin banyak karakter yang kita temui, gimana caranya untuk menghandling karakter A, B, C, dan juga D. Oke, itu saja dari saya kembalikan lagi kepada Mbak Diana. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, dapat sesuatu dari apa yang disampaikan sama Desti tadi Ustaz? Dapat atau makin bingung? Enggak ya. Oke,
Bapak Ibu, kita tahu ya, kenapa sih kalau kita bicara handling objection ini sangat penting gitu ya. Kenapa kok judul kita hari ini kita pakai golden moment gitu ya? Karena yang namanya objection ini selalu ada, Bapak Ibu, di setiap tahapan untuk sales cycle ya. Mulai dari tahapan approaching itu sudah ada objection, benar ya? Di dalam fact finding pun juga nanti Bapak Ibu akan ketemu yang namanya objection ya. Pada saat presentasi solusi pun, Bapak Ibu juga akan dapetin objection. Bahkan posisinya sudah masuk closing aja nih, itu juga masih ada objection. Nah, that's why kita bahas tadi ya, beberapa teknis-teknis yang sudah disampaikan oleh Desti nih ya, bagaimana caranya kita menghandling ya atau membuat menjawab ya beberapa keberatan dari nasabah. Nah, kalau tadi dari Desti sudah menjelaskan mengenai teknisnya, gitu ya. Nah, sekarang sesi yang saat ini kita mau ngapain nih? Nah, kita mau dengerin nih Bapak Ibu dari ahlinya, karena beliau ini adalah orang yang langsung dihadapkan sama lapangan nih ya Bapak Ibu ya. Dimana objection ini kan sering banget ya ketemunya pada saat lapangan. Mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi trainer menjelaskan agak sedikit berbeda. Nah, di sini kita pengen tahu nih gimana caranya realnya di lapangan tuh objection itu seperti apa. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Purnomo Hadi. Maju ke depan. Selamat pagi Pak Momo. Iya, itu dia. Ini fansnya Pak Momo nih suaranya. Tunggu fansnya Pak Momo mana boleh tepuk tangan? Oke, baik. Tahun ini satu kelas ini sudah bapak semua. Oke Pak, silakan duduk dulu Pak. Oke, Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Iya. Karena kayaknya ini pada tegang semua nih di sini. Gitu ya. Oh, yang sudah gini soalnya ya. Oke, Pak Momo. Ini tadi kan di hari ini kita kan membahas mengenai handling objection ya Pak ya, dan juga nanti kita akan sedikit berbicara mengenai teknik closing gitu ya Pak ya. Nah, boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit kalau menurut Pak Momo sendiri objection atau handling objection itu apa sih Pak? Apakah arahnya selalu di keberatan, penolakan? Karena kan seperti yang tadi saya sampaikan dan juga Desti sampaikan ya Pak ya, objection ini selalu ada di proses sales cycle. Dari mulai proses awal, ketika mungkin Bapak ngajakin ketemuan gitu ya, udah dulu nih biasanya ditolak gitu. Nah, ini kalau menurut Bapak sendiri, handling objection ini apa Pak? Mungkin kalau Bapak melihat dari perspektif Pak Momo. Oke, baik. Sebelumnya saya sapa teman-teman dulu ya. Oh iya, ada yang belum kenal soalnya Pak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, jadi kita sharing aja ya, sharing aja dari pengalaman Momo sendiri. Mungkin kalau dari teori memang betul ya, objection itu kan semacam kayak keberatan argumen ya dari calon prospek kita ya. Awal dulu waktu Momo pertama kali menjadi agent memang betul ya, pada saat melewati proses penjualan itu selalu ada namanya objection. Nah, jadi objection itu kan bagaimana sebetulnya cara kita menjawab, ya merespon pada saat calon prospek kita itu menyampaikan argumennya mereka. Tetapi kalau dari pengalaman Momo sendiri selama di lapangan ya teman-teman ya, kita mungkin tidak bisa pakai semua materi pada saat kita di kelas ini kita sampaikan itu sama rata ke klien pada saat di lapangan, karena mungkin ada beberapa karakter klien yang kita temui itu belum tentu bisa nyaman atau terima dengan jawaban yang kita sampaikan ke mereka. Berjalannya waktu, jadi kalau dari sudut pandang umum sebetulnya handling objection itu kalau menurut saya ya, itu bagaimana sih sebetulnya cara kita ya merespon pada saat klien ini menyampaikan argumen atau keberatan, bukan bagaimana cara menjawabnya ya.
Ya, jadi Kan begitu ya Pak? bukan berdebatnya, tapi bagaimana cara kita meresponnya sehingga eh, klien kita ini tetap nyaman dengan kita. Intinya di sana. Hmm. Karena memang kebanyakan, ya tidak selalu, kebanyakan itu pada saat kita selalu bisa menjawab, belum tentu klien itu bisa terima. Bahkan ada klien yang merasa malah menjadi defense ya, karena tidak nyaman. Nah, artinya pada saat mau selalu dihadapkan dengan objection, yang saya coba lakukan itu adalah berusaha untuk menerima, ya menerima dan menyamakan frekuensi dengan klien. Ya, jadi misalnya contoh nih, ada klien yang keberatan, waduh, saya tidak percaya dengan asuransi misalnya. Eh, pada saat ada keberatan seperti itu, biasanya Momo itu dengarkan dulu. Ya, dia biar ngomong sampai puas dulu, ya kan, baru tak tanya. Kira-kira ada pengalaman pribadi tak yang sampai bikin bapak atau ibu ini tidak percaya. Ya. Nah, setelah dia jawab, akhirnya Momo bisa sampaikan juga bahwa pengalaman yang bapak ibu rasakan itu sebenarnya dulu juga Momo juga alami. Nah, artinya kita tidak memaksa untuk berusaha menjawab sebetulnya Bu Diana, tetapi kalau ending objection ini sebetulnya bagian dari proses bonding ya. Kalau kita menerimanya bisa membuat klien ini nyaman, kalau menurut Momo kita ini masih punya peluang untuk klien ini bisa menjadi closing. Oke Pak Momo, berarti kalau saya simpulkan ya Pak Momo ya, ketika klien ada objection gitu ya, kita ini harus mencari kesamaan dulu ya Pak ya, supaya bikin klien ini nyaman. Jangan malah didebat ya Pak. Oh itu salah gitu, nggak begitu ya Pak ya, malah bikin kliennya ini akhirnya bisa jadi di blok nih Pak, benar ya Pak? Nggak boleh datang lagi. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya dari beberapa sales cycle yang ada gitu ya, kan tadi saya sampaikan juga ya Pak ya di awal, memang kan ada beberapa objection. Biasanya Bapak sendiri ketemu itu di part apa Pak? Kalau boleh tahu, apakah di approaching-nya mungkin, atau mungkin pada saat Bapak sudah mulai kasih solusi ke nasabah? Iya, biasanya objection itu yang Bapak lalui itu mulai kapan betul? Keluarnya kapan betul? Eh, ya sebenarnya kalau mau jujur ya, beberapa tahun terakhir ini memang kebanyakan dari klien saya ini kan dari referensi. Kalau referensi ini rasanya untuk keberatan ini tidak terlalu banyak ya. Tapi waktu awal saya memulai profesi ini, memang objection itu yang saya temui itu justru di tahap pada saat kita mau buat appointment ya. Approaching ya Pak ya, berarti Pada ya Pak saat ya? approaching ya, mesti pada saat kita telepon ya. Karena kalau dulu ya saya terima pelatihan itu kan ya intinya saya harus mengenalkan ya saya ini siapa, saya ini dari perusahaan mana ya kan. Karena juga ada teman-teman yang waktu itu sama-sama masih baru memulai itu, dia ini tidak bicara kalau dia dari asuransi. Intinya ya udah kayak kesannya ditutupi ya, pokoknya aku mau ketemuan ya. Tapi saya pernah coba seperti itu, akhirnya pada saat di lapangan begitu sudah ketemu, begitu saya sudah masuk bagian asuransi, itu lebih gak nyaman kita terima keberatannya. Oke, jadi kayak malah ngerasa nasabah ini dijebak gitu ya Pak ya? Iya, betul. Itu yang saya pernah alami ya teman-teman ya. Justru pada saat itu terjadi, kalau sampai klien kita ini diam ya sama sekali malah nggak merespon kita ini ngomong apa. Justru itu menurut saya objection yang paling sulit saya. Kalau didiemin malah bingung Iya. ya Pak ya, ngomong apa gitu Jadi ya? saya bingung mau mulai ngomong kayak gimana, dia diam, cuma senyum aja ngeliat saya gitu ya. Akhirnya saya juga diam juga kan, saya juga Lagi kok. nggak apa saya pamit akhirnya. Nah, itu waktu saya awal jadi agent Iya, iya, iya. Nah, tapi pada saat saya coba dengan cara yang berbeda ya, artinya pada saat saya telepon, saya mau ada ketemuan ya kan, itu saya jelaskan bahwa saya sampaikan kalau saya ini dari perusahaan asuransi ini ya kan. Nah, kalau memang katakan yang saya telepon itu dia ada keberatan, itu lebih baik saya terima pada saat awal di telepon itu. Ya. Jadi Bapak mungkin bisa keberatannya misalkan soal waktu, Bapak bisa langsung Iya. sampaikan ya. Oke. Jadi kan kalau misalkan kita telepon, misalkan, waduh, aku ini sudah punya banyak asuransi misalkan ya. Nah, itu salah satu pertanyaannya teman-teman Pak. Kalau misalkan kayak gitu gimana Pak? Ya, intinya kalau telepon itu kan gimana caranya saya supaya bisa dapat appointment dengan orang ini kan. Jadi saya selalu sampaikan kalau misalkan dia jawabnya seperti itu ya saya selalu bilang, oh
saya minta tolong kamu sebagai teman atau sahabat saya untuk nanti kamu kasih feedback Oh, program ini gimana. oke. Terus bagaimana cara kalau saya menyampaikan ini kira-kira kamu nyaman nggak? Atau mungkin cara penyampaian itu nanti terlalu cepat atau gimana? Ada kurangnya kamu boleh kasih feedback. Karena kamu anggap teman yang bisa kalau misalkan aku ada keliru ini kamu nggak sampai komplain atau gimana? Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kemarin yang ada pertanyaan, ini sudah jawab ya. Gimana caranya kalau kita mau nelpon orang, terus ngomongin, ternyata orang ini bilang, aku ini udah punya banyak asuransi. Gitu ya Pak ya. Oke. Biasanya kalau kayak gitu, orangnya mau didatengin nggak Pak? Eh, So far, Pak. Selama kita ini memang ini ya tidak ada niatan untuk mengclosingkan orang ini ya. Artinya yang saya sampaikan juga ini mereka juga bisa rasakan. Kalau misalkan oke deh, misalkan aku dengan tadi seperti itu ya sampaikannya dia mau keluarkan waktu ya udah. Jadi pada saat kita dapat agreement itu betul-betul saya komitmen bahwa saya tidak menjual kepada dia. Oke, berarti cuma cerita ya Pak. Cuma sharing saja, ya kan. Tetapi pada saat sharing misalkan ternyata dia ada bertanya dan mungkin ada tertarik ya, ketertarikan dengan program yang saya tawarkan, biasanya dia yang minta extra time, ya kan? Ya nggak apa-apa, saya Ya. layani terus saja gitu. Ya itu berarti saya tidak dibangun. Iya. Kalau akhirnya berlanjut, ya terserah nasabahnya gitu Iya, ya Pak iya. ya. Kayak iklan Pak jadinya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pak, dari beberapa objection ya, ada nggak sih Pak? Pernah ada nggak yang menurut Bapak objectionnya itu paling susah Pak? Karena kan kalau kita bicara objection itu kan yang muter-muter empat aja ya Pak yang disampaikan Desi tadi, nggak punya duit, nggak butuh, nggak mau sekarang gitu ya, atau nggak percaya gitu kan Pak. Nah, dari keempat itu Pak, pernah nggak Pak dapat yang paling sulit untuk dijawab gitu? Ya itu tadi kalau yang berkesan ya pada saat klien itu mendiamkan saya. Oh pernah Pak? Jadi objection yang tanpa kata-kata ya. Jadi dia hanya memandang saya senyum ya kan. Saya tidak apa kamu lanjutkan aja ya. Jadi saya ngomong ini kayak ngomong sendirian gitu loh karena tidak ada argumen apapun ya. Itu menurut saya sesuatu objection yang sangat sulit saya bisa handling. Ya kan? Dan itu tidak memakan waktu lama. Saya kurang lebih waktu itu saya masih ingat sekali ya 10 menit saya di tempat itu saya masih ingat. Itu kalau boleh tahu Pak, itu pas Bapak masih awal-awal ya? Masih awal. Masih awal. Oke, itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa Bapak sampai dapat objection yang didiemin itu? Apa Bapak di awalnya nggak bilang kalau Bapak mau ke sana untuk menjelaskan asuransi? Iya, ya betul. Oh, oke. Jadi cuma janjian aja. Janjian saja. Ternyata mungkin kliennya merasa kok begini gitu ya Pak ya. Nah, itu yang paling nggak nyaman ya teman-teman. Jadi itu dari pengalaman saya. Memang kalau didiamkan itu kita juga tidak bisa komunikasi dua arah ya. Justru kalau menurut saya pada saat klien ini menyampaikan argumen keberatan, sebetulnya itu bagian dari kita untuk membangun bonding ya, membangun apa ya sinyal ya dengan klien ya. Sebetulnya kalau dengan lebih banyak objection itu lebih bagus kalau menurut saya. Oke, berarti intinya kalau objectionnya lebih banyak, karena sebenarnya objection itu nggak melulu soal keberatan ya Pak ya. Tidak. Oke, mungkin klien ini mau bertanya kali ya Pak ya, gimana cara klaim kayak gitu kali ya. Ya banyak karakter klien mungkin yang seperti itu. Cuman kalau saya lihat ya dengan adanya keberatan itu kan artinya kita ini bisa apa ya? Bisa menunjukkan sebetulnya bagaimana sih reaksi kita pada saat menghadapi satu keberatan ya dari seseorang itu, apakah kita ini meresponnya ini dengan apa ya tindakan atau bagaimana yang bikin lawan bicara kita ini menjadi tidak nyaman ya, atau justru malah bisa menenangkan mereka ya. Jadi kalau misalkan kita bisa melakukan hal itu, melewati hal itu dengan membuat klien ini tetap nyaman ya, meskipun dia tidak ada deal pada saat itu bukan berarti tidak ada deal selamanya. Mungkin hanya penundaan waktu saja. Nah, pernah ada satu pengalaman ya, untuk proses pengenalan ini karena dia banyak keberatan ya, sampai akhirnya 2 tahun kemudian dia baru closing. Wow, 2 tahun, lama ya Pak ya? Ya, ini sebetulnya referensi juga. Referensi memang dia ini dikenalkan kepada saya ya,
saya juga dari perusahaan asuransi saya juga sampaikan, nah saya fact finding orangnya ini intinya dia defend terus, nggak apa-apa saya ikutin saja ya kan. Jadi pada saat saya pertemuan pertama itu saya tidak banyak membahas tentang asuransi. Oke. Ya, saya tidak banyak membahas tentang asuransi. Nah, tapi saya tahu bahwa orang ini punya potensi untuk dia bisa membeli produk asuransi. Pada saat itu orangnya sudah punya asuransi Pak? Belum. Waktu saya tanya apakah sudah ada asuransi, dia bilang tidak ada. Oh, Dan oke. saya tidak mau asuransi. Ya, tapi tidak mau itu kan bukan berarti dia tidak mau selamanya ya, teman dia. Sampai akhirnya saya pikir bagaimana ya caranya untuk ini. Jadi kebetulan rumahnya jauh di daerah Sepanjang ya. Jadi saya selalu sempatkan dalam 1 atau 2 bulan paling tidak sekali saya mampir ya klien ini. Setiap 2 bulan Pak? 1 atau 2 bulan setiap sekali 2 bulan. ya. Oke. Sekedar mampir. Jadi saya tidak untuk mampir itu untuk ngobrol tentang asuransi tidak. Jadi misal contoh kalau misalkan saya misal di lagi musim mangga ya, contoh ya, ini tak bawa mangga. Saya mampir, oh sorry ya, ini aku kebetulan lewat daerah sini pas lagi mau ke tempat nasabah juga ya kan, ini ada mangga kebetulan kemarin ada di sini ya. Nah dia suruh mampir, saya bilang tidak apa-apa nanti berikutnya saya mampir, terima kasih udah jadi ini. Nah saya lakukan itu terus supaya tetap ada komunikasi ya teman-teman ya. Sampai akhirnya setelah 2 tahun itu saya lakukan itu, dia yang panggil saya ke tempat dia. Dan Bapak nggak kirim mangga? Iya, dan mau mangga lagi sudah ya, sudah ada kirim mangga. Kirim mangga. Nah ternyata klien ini selama ini dia cerita akhirnya. Wah, banyak ya. Itu kalau dimakan semua biasanya diabetes langsung gitu. Iya. Gitu. Nah, Iya Pak. ternyata ya dia bilang gini, ya saya ini butuh asuransi. Oh, oke. Dan saya ini sebetulnya ada ketemu dengan beberapa agent dari perusahaan asuransi ya. Hmm. Tapi kenapa kok saya lakukan ini ke kamu sampai saya panggil ya? Karena saya lihat kamu yang paling konsisten. Saya khawatir nanti kalau kamu datang aku beli, ya ternyata tidak lama kemudian kamu keluar, aktif lagi lah, terus aku tidak ada agent. Nah, jadi selama ini saya selalu lihat ya, oh kamu profilnya ini tetap di asuransi, oh sesekali kamu broadcast asuransi, berarti saya bisa simpulkan bahwa kamu ini Konsisten gitu iya, ya Pak. konsisten Oke, betul. oke. Jadi sebenarnya klien ini mungkin ini saya summary ya Pak ya. Klien ini melihat dulu gitu ya, melihat dulu apakah agent ini nanti agennya agen ninja atau bukan. Ninja kan suka lompat-lompat ya Bapak Ibu ya maksudnya. Nah, suka ngilang juga. Nah, ini apakah kriterianya seperti itu? Karena kalau bicara asuransi ini memang kita jangka panjang ya Pak ya, bisnisnya yang benar ya Pak ya. Oke, akhirnya pada saat itu ambil produk apa Pak kalau tahu? Kesehatan ya waktu itu dia ambil untuk 6 ya. Wow, langsung nampoli. Ya, ya tapi istri kan pangannya total premis tahunnya itu 120 juta. Keren. Ya 2 tahun tapi prosesnya teman-teman ya. Surabaya panjang ya kadang enggak ya. Ada kalau kita dapat print ke sampel saya bawakan gantungan kunci itu saya tuliskan nama dia, istrinya dengan nama daftar anaknya. Oh, keren banget loh Pak ngomongnya. Mungkin gantungan kunci kalau kita beli di toko itu mungkin murah ya. Tapi mungkin buat klien itu kan Beda ya Pak. dari harganya. Tapi dia lihat oh saya masih ingat sama dia gitu. Oke. Jadi lebih membangun untuk hubungannya juga ya Pak ya. Oke. Iya, betul. Jangan karena asuransi ini bukan jual putus ya Pak ya. Betul. Benar ya. Betul. Oke. Oke, Bapak Ibu, kayaknya ini sudah mulai nih. Kasar kusuk ada yang mau bertanya nih. Oke. Ada yang mau bertanya di sini untuk handling objection? Teman-teman? Silakan. Oke. 1, 2, bentar ya Pak ya. Silakan Bu. Mau tanya, kan tadi kan kamu bilang kalau kasih tahu kalau kita ya udah kita dari agent insurance, terus by telepon kan waktu itu, nah untuk minta ketemuan. Kalau kata orang itu tidak mau bertemu tapi sering menjelaskan by WA gimana? Iya. Jadi lewat telepon lah itu nanti menjelaskannya atau lewat. Jadi dia bilang itu ya seperti itu. Terus juga ada yang kata dia sudah nolak duluan apakah
masih tetap tidak berputus asa atau seperti apa? Oke, Ibu tadi siapa Bu? Bu Rija dari timnya Pak Mumu. Oh, dari dari timnya William. Oke, waduh banyak ini ya. Sebentar ya Bu ya. Ini biar dijawab dulu sama Pak Mumu. Oke, ngantri. Oke, silakan Pak Mumu. Mungkin mau dijawab langsung Pak. Pertanyaannya dari Iya. Eh, kalau kalau secara teori ya pada saat saya ini ya sebetulnya untuk jadi temu itu kan tidak boleh dipakai untuk menjelaskan produk. ya betul. Ya biasanya ya kurang lebih maksimal itu atau paling lama 3 menit untuk hanya dapat appointment saja. Tetapi kita harus lihat ya, dan semuanya bisa dipukul rata ya teman-teman ya. Jadi kita harus lihat siapa orang ini dulu. Kalau dia ini referensi artinya dia ini mungkin sedang cari asuransi ya kan. Terus kebetulan dikenalkan dengan temannya yang mungkin juga tahu dengan saya, misalkan ya. Kalau misalkan dia mau dijalankan lewat telepon lebih nyamannya tidak apa-apa. Kalau saya ya. Tapi saya selalu sampaikan ya, mungkin ini kurang bisa maksudnya mau tidak bisa menjelaskan secara detail semuanya ya. Tapi kalau misal mau lebih nyaman, mungkin lebih baik kita bisa atur jadwal ketemuan. Kalau misalkan katakan orangnya sibuk, tidak apa-apa. Kalau misalkan minggu ini masih sibuk, kira-kira kalau minggu depan saya hubungi kembali boleh ya. Untuk atur kapan bisa ketemuannya, mungkin ada waktu sebenarnya kapan. Intinya saya selalu berusaha untuk bagaimana membuat orang ini senyaman mungkin. Gak ribet gitu ya Pak. Iya, aku juga nggak mau ngerewoki. Kadang kan orang ini punya kesibukan sendiri yang saya juga nggak tahu ya. Kalau ini referensi ya, mungkin ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita sekedar telepon untuk mau ketemuan ya, terus pada saat kita bilang dari asuransi dia minta disediakan lewat WA, ya kan. Biasanya saya selalu tidak pernah ikuti. Ya, tidak harus dituruti ya. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau misalkan masih repot tidak apa-apa. Ya mungkin masih sibuk. Karena seperti ini tidak bisa di-sharingkan lewat WA atau telepon. Ya karena saya butuh feedback juga kan. Nah, mungkin nanti kapan ya, atau mungkin minggu depan nanti saya hubungi kembali boleh ya. Kalau misalkan saya hubungi kira-kira jam berapa yang tidak repot atau tidak mengganggu. Jadi pada saat saya mau hubungi lagi minggu depan, saya nggak ada perasaan sungkan. Dan tidak mungkin orang ini marah ya, karena saya sudah izin dulu. Gitu. Nah, terus kalau misalkan pada saat telepon ternyata orang ini sudah menolak, ya kan, ya wes aku nggak mau misalkan dia, ya sudah, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti tambah orang ini suatu saat benar-benar tidak nyaman. Jangan dipaksa, jangan didatangi di kantornya ditunggu gitu ya Pak. Kalau nolak sih biasanya saya bilang oh ya wes tidak apa-apa, ya kan. Mungkin nanti kapan-kapan naik ya, kalau misalkan nanti kita di kantor saya misalkan ada program yang menarik, nanti mungkin aku bisa hubungi kembali lagi. Atau misalkan kalau kamu misalkan ada kedepannya misalkan ada masalah yang berhubungan dengan asuransi ya, jangan juga kamu berkabar dengan diri saya gitu loh. Mungkin nanti ada yang bisa tak bantu. Oke, jadi sebenarnya itu thank you Pak. Jadi sebenarnya gini ya Bapak Ibu, mungkin maksudnya Pak Momo itu ketika menjelaskan untuk produk itu bukan detail gitu kali ya Pak, mungkin secara konsep gitu ya Pak ya. Jadi orang itu, calon klien kita itu bisa nangkep gitu. That's why Bapak Ibu perlunya Bapak Ibu juga mempelajari konsep satu produk. Ketika pada saat Bapak Ibu menjelaskan itu bisa simple gitu, orang bisa langsung ngerti gitu ya Pak ya, benar ya seperti itu. Baru nanti ujungnya juga tetap sama, harus ada yang namanya janji temu gitu ya Pak ya, supaya lebih jelas dan supaya nasabah ini atau calon klien kita ini tidak salah memahami gitu ya Pak ya, benar ya Pak ya. Oke, thank you Pak Momo. Menjawab ya Bu. Oke, selanjutnya tadi silakan Pak. Saya ingin tanya, berdasarkan pengalaman Pak Momo, apakah pernah menjelaskan atau presentasi lebih dari 2 orang yang notabene mungkin acara keluarga, reuni, atau bahkan gathering perusahaan? Dan menjawab itu juga, apakah yang kedua juga, apakah seringkali kan ketika kita berbicara di hadapan lebih dari 2 orang, ya atau lebih dari 1 lah, itu kan seringkali ada yang tidak fokus pada materi atau yang kita presentasikan.
gimana caranya atau tipsnya dari Pak Umo untuk membuat audiens itu untuk fokus terhadap apa yang kita jelaskan gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya ada dua ya Pak ya. Tadi dengan Pak siapa? Pak Hendra. Yang pertama, bagaimana caranya menjelaskan kalau lebih dari dua orang gitu Pak? Benar ya? Ini tapi dua orang gitu atau lebih gitu. Jadi intinya presentasi di tengah-tengah orang banyak gitu ya. Kalau misalkan ada penolakan di situ juga gitu ya. Oke. Terus yang kedua tadi apa? Oh, supaya mereka bisa fokus ke penjelasannya. Oh, oke oke. Thank you Pak Hendra. Jadi ini ya Pak, gimana caranya ngejelasin kalau di tengah-tengah presentasi kali ya Pak ya. Jadi kalau ada dua orang atau lebih, artinya lebih dari satu orang gitu ya. Kadang-kadang kan kalau dua orang ini kan eh, yang satu itu kan kadang-kadang nggak memperhatikan, sibuk main handphone sendiri, itu kan juga nggak nyaman ya Pak ya. Nah ini gimana caranya Pak Momo bisa supaya membuat orang tadi tuh fokus sama penjelasannya Pak Momo gitu. Ya, ini kalau dari pengalaman saya ya, biasanya saya berusaha menghindari untuk presentasi yang untuk lebih dari satu orang. Ya, karena kalau menurut saya kalau misalkan nih saya mau ketemu dengan ABC, tapi tak jadikan satu aja lah, misalnya aku ketemu dengan 3 orang ini, ya kan, aku cerita tentang asuransi misalnya, bisa saja mungkin yang satu atau dua ini mempengaruhi yang satunya. Makanya saya selalu berusaha menghindari untuk melakukan presentasi ke lebih dari satu ya. Kecuali kalau jadi suami istri misalnya, itu lebih baik nggak apa-apa, ya kan. Kalau suami istri lebih baik langsung berdua, karena pengambil keputusan bisa saja suaminya, bisa saja istrinya. Ya kalau ketemu sama suaminya biasanya itu gampang untuk menghindari kita ya. Nanti tak tanya istriku, ya kan. Atau kalau ketemu istrinya nanti tak tanya suamiku. Jadi kalau suami istri tidak apa-apa, langsung sekaligus. Malah lebih enak ya Pak ya. Tapi kalau dari dua orang yang tidak ada hubungan apa-apa, ya kan, saya berusaha menghindari tidak berbarengan. Biasanya saya selalu jadwalkan sendiri-sendiri. Itu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin ya, saya ketemu langsung presentasi ini dengan 6 orang. Oh. Ya, 2 orang anak, 2 orang mantu, ya kan, dengan papa dan mamanya. Karena memang 4 orang ini yang mengambil keputusan untuk memberikan asuransi ke kedua orang tuanya. Ya tidak apa-apa. Intinya harus ada hubungan Iya. dekat gitu ya Pak, keluarga gitu lah ya. Dengan mengambil keputusan itu lebih baik, lebih baik. Tapi kalau dari dua yang berbeda, ya kan, itu saya nggak mau. Mending sendiri-sendiri. Takutnya apa? Misalkan yang satu oke, tapi yang satu tidak. Ini bisa loh mempengaruhi yang kerja menjadi nggak oke. Harapannya yang oke bisa mempengaruhi yang nggak oke ya. Saya kan nggak bisa spekulasi untuk hal itu. Jadi lebih baik saya buat sendiri-sendiri. Oke, thank you Pak Momo. Kasih terus dong Bapak Ibu buat Pak Momo. Menjawab ya Pak ya? Menjawab ya Pak ya? Iya, jadi kalau versinya Pak Momo ini menghindari Pak. Ketika apa namanya untuk lebih dari satu orang kecuali ada hubungan keluarga gitu. Nah, Pak, kalau tadi pertanyaan yang kedua dari Pak Hendri sebenarnya caranya supaya fokus sama penjelasannya Pak Momo, misalnya ini memang ini yang ditemuin Pak Momo ini dua-duanya ini keluarga gitu. Misalnya nih ya kayak tadi kayak kemarin nih Bapak kan ketemu sama 6 orang nih Pak. Nah itu gimana Pak supaya mereka 6 ini fokus akhirnya bisa ngambil keputusan oke gitu. Ngarahinnya apa Pak? Aku biasanya lihat-lihat dulu ya, dada semuanya langsung bisa oke sama satu kalian untuk mengambil ya. Kalau yang kemarin karena memang kan tujuannya memang mau cari asuransi, jadi nggak terlalu sulit ya. Cuman Ya, karena jelas gitu ya. cuman karena menjelaskannya kepada 6 orang ya, jadi saya jelaskan ini kayak saya ini ngajar akhirnya, gitu kan. Nah, tapi tidak apa-apa, lebih baik. Memang di situ artinya banyak pertanyaan. Justru dengan banyak pertanyaan saya senang. Artinya orang ini nantinya pada saat beli berarti dia ini ngerti yang dia beli ini apa, ya kan. Nah, kalau misalkan membuat supaya mereka ini masih fokus gak ya dengan yang saya sampaikan ya, karena kebetulan kemarin itu kayak begini ya, jadi ada yang tatap muka langsung ya, yang jualnya lewat online.
Jadi saya ngomong langsung sama nyambung WA, ya kan? Nah, jadi saya selalu sampaikan, misalkan saya jelaskan 2 poin atau 3 poin, saya stop dulu. Kira-kira 2-3 Oke. poin ini ada yang bertanyakan enggak? Kalau nggak ada, berarti tanggal sudah jelas, saya next ke poin Poin C. selanjutnya. Saya selalu seperti itu. Oke. Nah, Semoga menjawab ya Pak Hendra ya. Thank ya, you. terima kasih. Oke. Tadi yang di belakang ada yang mau tanya. Oh, Bu Mega. Oke. 15.000 ya, Bu? Oh, enggak. Ya. Tahun-tahun di insurance ya, di objection kan masih pernah mengalami yang mentok, nggak bisa ada di buat objectionnya dari klien. Yang dilakukan gini. Oke, gimana Pak? Kalau mentok nggak bisa ngejawab, apa yang Bapak mau lakukan? Kalau kalau keberatan itu biasanya kan ya seputar yang tadi ya. Ya, kira-kira ya tidak butuh, ya aku tidak buru-buru. Nah, tapi kalau mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar keberatan yang mungkin saya tidak bisa jawab ya, saya biasanya selalu saya catat ya pertanyaannya, ya kan. Mungkin nanti saya kasih waktu 1 atau 2 hari, saya akan segera feedback untuk jawabannya supaya bisa kasih jawaban ini yang akurat ya, bukan yang asal ngomong tapi nanti yang disampaikan juga nggak valid gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya biasanya kalau memang pas mentok pas yang saya jawab ya, saya selalu sampaikan, saya boleh catat nggak ya? Nanti begitu saya dapat jawabannya segera saya sampaikan. Kira-kira gitu sih, Bu. Oke, menjawab ya, Bu Ega ya. Oke, thank you. Oke, ini yang nanya dari sisi sini semua ya, yang sebelah sini nggak ada yang tanya nih Pak. Ada yang mau tanya lagi, Bapak Ibu? Oke, yang Meta, silakan. Bentar ya. Jangan-jangan pertanyaannya udah janjian kan sama Bu Mega. Halo kok, Ya. mau tanya kan kalau ini dari tadi objectionnya kan seputar kalau kita prospek. Nah kalau misalnya nih kita lagi butuh referensi, terus kita tanya mungkin sama klien kita atau mungkin sama teman atau keluarga untuk memberikan referensi, tapi mereka nggak mau. Nah itu objection yang berbeda lagi kan. Itu Koko pernah ngalamin nggak, dan kalau pernah ngadepinnya gimana supaya mereka bisa ngasih referensi ke kita gitu. Thank you sih kok. Oke, lebih ke minta referensi ya Pak ya. Gimana nih Pak? Baik. Jujur saya selama ini nggak pernah minta referensi. Nggak pernah minta referensi. Dan memang pantang kalau saya minta. Kalau saya pribadi. Jadi yang selama ini saya lakukan sebetulnya itu bertahun-tahun di asuransi ya. Saya berusaha untuk mencari apa yang bisa saya bantu ke klien. Ya, baik itu klien saya ataupun bukan klien saya. Karena memang beberapa banyak dari orang yang sudah saya temui itu, ya memang dia ini kan beberapa punya problem yang berbeda-beda tentang asuransi ya. Bisa itu dari agency, ya kebanyakan sih dari agency ya. Kadang ada kecewa dengan produknya, ya kok beli ini dulu ngomongin A, agency kok sekarang nggak sesuai, ya karena itu saya tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dari kondisi seperti itu. Saya selalu sampaikan ya tidak apa-apa kalau misalkan nanti kamu butuh apa yang bisa dibantu, seandainya mungkin agenmu tidak bisa dihubungi, lagi sibuk ya kan, atau kamu memang ada di sini, kamu nggak perlu aku nggak apa-apa, nggak sungkan. Nanti aku akan coba bantu sebisa yang aku bisa bantu. Nah, pada saat aku dalam proses membantu orang ya, setelah terbantu juga, saya biasanya tidak mau minta referensi. Ya, kalau menurut saya jadi kesannya itu kayak nggak tulus kita bantu. Akhirnya ada endingnya minta sesuatu ya, minta apa ya. Jadi saya nggak pernah ini. Justru saya selalu sampaikan begini. Kalau sudah bisa saya bantu sampai selesai ya. Kalau misalkan nanti bapak atau ibu atau JJ ya, misalkan ada teman atau kerabatnya yang sama-sama ada kendala kayak kulit JJ, tidak apa-apa kenal lo kemumuan. Nanti biar mumu bisa bantu mereka juga. Jadi memang sampai hari ini banyak sekali referensi yang diberikan oleh beberapa orang yang ini referensi bukan nasabah baru ya, tapi nasabah yang banyak masalah dengan polis-polis mereka. Justru dari sana saya bisa dapat banyak bisnis baru. Gitu. Kalau saya pernah baca itu ya tulisannya Pak,
semakin banyak kamu memberi, maka semakin banyak kamu menerima. Oke. Ya. Ya, Sumber itu. terus saya juga pernah dengar di radio SS ya, kisah sukses siapa itu artinya gini ya, kalau kita mau dapat bisnis ya, kita harus bisa lakukan apa yang saya bisa bantu dulu untuk orang ini. Itu sebetulnya akan mempermudah kita untuk mendapatkan deal bisnis ya. Jadi bukan sekedar janji ya nanti aku servis kamu nanti ini, justru kalau bisa sebelum mereka jadi klien kita sudah bisa bantu mereka. Itu impact ya Pak ya? Sangat besar, sangat besar. Oke. Bagaimana? Oke ya. Thank you Pak Momo. Ya, Nah, Pak, saya ini juga beberapa kemarin kan sebenarnya juga membuka beberapa pertanyaan ya pada saat kita mau RSVP nih Pak. Ada pertanyaan yang menarik nih dari beberapa teman-teman. Pertanyaannya gini Pak, gimana caranya kalau kita ini ketemu sama seseorang, tapi orang ini nih lebih dari kita, gitu. Kadang-kadang kan kita ya udah jiper duluan nih Pak, mau ketemu sama orang-orangnya itu udah lebih pintar dari kita, pengetahuannya udah lebih banyak gitu Pak. Nah ini kalau menurut Pak Muin biasanya dialami sama jenis-jenis baru nih biasanya ya Pak ya. Kalau yang udah lama ini biasanya jam terbangnya udah banyak, banyak penolakan tadi biasanya ngelesnya udah jago Pak. Itu bukan ngeles ya, jawabannya udah ada gitu ya. Nah tapi kalau misalkan ini mungkin dari teman-teman yang masih baru Pak, kebetulan referensinya dia mungkin bagus-bagus, tapi nggak bisa pede gitu Pak ketika ketemu sama orang-orang yang seperti itu gitu. Ada nggak sih Pak masukan dari Bapak itu gimana Pak caranya? ya sebetulnya saya sendiri sampai saat ini ya masih sering nggak pede ya. Gitu. Karena ngomong ini ya juga deg-degan ya. Oh, Terus ketemu orang itu juga kan nggak ngeliat level atau jabatannya ya. Mau siapapun juga kadang kalau ketemu orang baru juga ini selalu ada perasaan nggak pede. Ya saya tidak mungkiri itu. Jadi buat teman-teman yang masih sama seperti itu masih banyak temannya juga ya. Saya juga masih seperti itu ya. Tapi ya tidak apa. Ya, tidak pede itu kan mungkin karena ya dari status sosialnya yang terlalu ini ya mungkin ya. ya. Kadang ya mungkin yang kita temui ini pimpinan yang punya perusahaan, ya kan yang mungkin juga ini ya. Persiapannya. Iya, tahu. Tapi kan balik lagi ya, tujuan saya ketemu ini, mindset saya dulu yang harus dibenerin. Kalau saya tujuannya untuk meng-closingkan orang ini, pasti itu akan menjadi beban yang besar. Gitu ya. Itu ditolak, udah down ya Pak ya. Iya, jangankan ditolak ya, dijamin aja sudah down. Ya, disenyumin tok wis deder ya. Tapi kalau misalkan kita datang tujuannya untuk berbagi kebaikan, ya. Siapa sih mau siapapun juga ya, orang mau yang levelnya sampai paling tinggi juga, yang nggak suka kalau ada orang yang bisa bantu dia. Meskipun itu hal kecil ya yang kita bisa lakukan ya, tapi menurut saya itu nggak apa-apa. Ya kita datang aja ya. Yang penting mindset kita bukan untuk meng-closingkan orang ini, kita berbagi kebaikan. Kita mau sharing nih, ya. Mungkin orang ini expert ya di bidangnya ya, tapi belum tentu orang ini paham mengenai asuransi. Ya, mungkin justru dari sharing kita ini bisa menambah wawasan orang ini tentang asuransi itu bagaimana pentingnya. Nah, tujuan itu yang harus kita tahu dulu di awal. Oke. Jadi misalnya orang ini paham mengenai investasi, belum tentu dia paham asuransi Iya, proteksi ya Pak ya. betul, betul. Jadi kita intinya jangan berpikiran untuk meng-closingkan dulu Bapak Ibu, gitu ya Pak ya. Kalau dari ininya Pak Momo ya, pengalamannya Pak Momo. Oke. Selain itu mungkin ada lagi nggak ya Pak yang perlu dipersiapkan, mungkin belajar product knowledge lah, atau mungkin ketemu sama leadernya dulu gitu kali Pak. Kalau produk knowledge ya, mungkin persentase untuk closing ini nggak terlalu besar ya sebenarnya perannya ya. Justru yang besar perannya untuk closing itu kalau dari pengalaman Momo itu pengalaman saya sebetulnya sejauh mana orang ini nyaman dengan saya. Oke, jadi Ya. intinya kita harus bikin nyaman Bikin calon nyaman. klien dulu ya Pak ya. Kalau sudah nyaman, otomatis trust itu pasti ada. Trust itu pasti akan muncul nanti dengan sendirinya ya. Nanti berjalannya waktu, misalkan sudah nyaman dengan saya, oh misalkan dia ada butuh bantuan apa, saya bisa bantu dia. Trust itu makin terus bertumbuh ya. Jadi saya selalu usahakan setiap kali ketemu orang baru pun ya, mau dia objection keberatannya mau seberapa besarnya juga, saya selalu berusaha untuk membuat orang ini tetap nyaman. Ya. Terus taunya orang ini nyaman gimana ya kan? Ya, gimana Pak? Jadi pada saat kalau dia sudah bisa cerita hal-hal pribadinya dia, saya anggap dia ini sudah nyaman kerja.
saya. Kalau dia nggak nyaman, nggak mungkin dia mau cerita hal-hal lain selain konteks yang sudah dideklar ya. Misalkan saya mau datang ke tempat untuk bahas asuransi nih, tapi ternyata selama ketemu ini malah nggak ngomong asuransi, ngomong tentang kehidupannya dia, anaknya dia, pekerjaannya dia, itu nggak apa-apa. Berarti itu salah satu poin dia udah nyaman gitu Iya. ya Pak ya. Kita nggak perlu ngoyo-ngoyo justru di sana kalau sudah kayak gitu ya. Biasanya kalau mau ketemuan misalkan durasi waktunya 2 jam ya, paling ngomong asuransi cuma 15 menit. Sisanya berarti apa, Pak? Sisanya biasanya ya wes Bisa. kalau gitu. Kadang kalau dulu istri saya selalu ikut saya ini ya, kadang dia sampai 6 jam ya kalau ketemu klien ya. Ada yang dari buka toko sampai tutup toko ya kan. Video mono ini gak ada hubungannya dengan asuransi semua teman-teman. Oke. Ya. Tapi tiba-tiba closing aja Bang. Kalau Besok bawain proposal sama gitu ya. tadi sampai tutup toko ya diambil aja 40 juta ya wes. Oh. Ya saya nggak tahu apa karena dia merasa kasihan ya itu terus ya kan. Tapi ya karena dia yang menahan saya untuk saya tetap di tempat dia terus. Ya, Dia cerita apapun di luar asuransi. Ya itu yang saya berusaha untuk ciptakan setiap kali ketemu dengan orang. Oke, berarti satu Bapak Ibu kuncinya ya. Kalau kita ngomongin supaya nggak banyak objection gitu ya, Iya. bikin kenyamanan dulu di Iya. awal gitu ya Pak ya. Oke. Saya cek dulu, ini ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman Nggak yang di ada. online? Nggak ada. Nggak ada? Oke. Mungkin ada yang mau tanya yang di online? Yang di online ada yang mau tanya? Belum. Oke, kayaknya belum ada. Oke, Pak, itu tadi kan kita udah ngomongin objection, nggak terasa nih Pak, udah setengah 12. Saya geser karena kita materinya ada 2 ya Pak ya tadi ya. Oh, ya, silakan cek. Halo, kok mau tanya, ini kan udah ada calon prospek nih temen, dia rencana memang mau beli asuransi, tapi dia masih bingung, masih banding-bandingin dengan beberapa perusahaan yang lain. Nah itu kira-kira untuk bisa managing objeksinya tuh supaya cepat closing gimana kok? Langsung ke the point loh Pak. Intinya eh, jangan terlalu banyak dibandingkan. Gimana Pak caranya supaya bisa cepat closing gitu Pak? Oh, gimana Pak? Kalau Ya. menurut pengalaman Bapak? Kalau dari pengalaman saya itu biasanya kalau udah mulai bandingin preminya kok lebih mahal kamu ya ini aku dapat pengalaman. Saya sampaikan ini aja sih ke klien biasanya ya, Coach. Kalau dari pengalaman saya ya biasanya orientasi orang beli asuransi itu cuma 2. Ya, orientasinya itu mau cari premi yang murah, ya kan? Atau mau cari klaim yang mudah. Terus orientasinya cuma 2. Kalau premi yang murah, konsekuensinya biasanya ya klaim itu pasti akan lebih ketat. Bukan berarti saya bilang klaim itu tidak dibayar ya, enggak. Tapi pasti akan lebih ketat. Tapi kalau mau orientasinya cari klaim yang mudah, ya konsekuensinya tidak ada premi yang paling murah. Pasti preminya itu lebih tinggi, tapi masih dalam batas wajar. Nah, kira-kira kalau dari Koko atau Cici sendiri, orientasi itu yang mana? Jadi tak kembalikan itu aja. Jadi pada saat dia membandingkan lagi ya, misalkan, oh tadinya cuma dengan perusahaan yang warna biru ya, aku dapat penawaran segini, ya kan? Oke, nah setelah mau sampaikan gitu, oh berarti kan ada penawaran yang lain selain saya nih. Ya wes, tak keren itu orientasinya ada 2, tinggal JJ ini orientasinya yang mana? Mau beli asuransi untuk JJ dan keluarga. Nah, terus bisa dia ngapain lagi? Oh, ini aku dapat penawaran lagi nih dari bendera merah, ya kan? Kok ini lebih murah lagi, ya kan? Beda tidak apa-apa, C. Ya, kalau memang orientasi di JJ premi yang murah, wes ambil yang merah. Karena yang hijau ini tidak bisa ngikuti. Gitu loh. Tapi kalau CC cari iklan yang mudah, tak garansi yang hijau ini C. Tapi ya premi ini CC pasti di atasnya mereka. Nah, tinggal CC lebih nyaman yang mana. Nah, kata-kata lebih nyaman itu selalu tak jadikan kata terakhirnya kuncinya ya. Ya itu wis. Jadi pada saat besoknya dia ngabarin saya, ya wis aku akhirnya ngambil kamu lain. Oke. Jadi dia beli akhirnya bukan lihat dari premi ini ya, tapi iya. Karena tujuan dari asuransi sebetulnya ya saya klaim betul Bu Imam. Intinya klaim, nantinya pada saat aku klaim ini iya, apa enggak? Ke cover enggak nanti pada bukan dari premi lagi.
Nah, biasanya ya dua itu ya, kalau dari saya pengalaman ya, wis gak ada bandingin lagi wis akhirnya. Begitu dia mau nyodorin lagi ya wis ingat lah, orientasi ini mau sing mana kan dia kan. Ya. Dan saya tidak pernah memaksa dia harus ambil di saya. Kalau memang misalkan nasabah ini ya, terus kalau dibandingin ya, tidak apa-apa, cicil Momo tidak harus ambil di Momo. Ya, intinya kemarin kita pertemuan itu ya, kita cuma mau sharing aja bahwa Manulen punya program seperti ini. Barangkali kalau memang program ini sebetulnya cocok buat cicil sama aku, cuma mungkin ya kurang nyaman di framing ini, tidak apa-apa. Ya dua orientasi itu yang tadi tak sampaikan itu. Tinggal buku cicil lebih nyaman yang mana, premi yang murah atau mau cari premi yang mudah untuk beli asuransi. Oke, kasih udah Bapak Ibu buat Pak Momo. Ini juga saya belajar objection baru, Pak. Menghandling yang baru nih, gitu ya. Jadi tidak melulu soal premi ya Pak, memang ya Pak ya. Oke. Muncul lagi Pak pertanyaan Pak yang di sebelah sini. Oke, silakan Pak. Ya, siap Pak Momo. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin minta saran nih. Banyak juga dari teman-teman saya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Jadi gini, saya kan menawarkan, katakanlah contoh ya, saya menawarkan ke si A. Kemudian si A itu sudah jelas-jelas dia mengambil asuransi di bendera biru katakanlah. Yang mana dia sendiri juga sudah dalam pikirannya dia dan dalam dia sialan, aku ketipu sama bendera biru. Tapi dia untuk memutuskan ke bendera biru ke bendera hijau ke kita, yaitu serasa ya apa ya Pak, kayak buah si malakama, diputuskan aku rugi, tidak diputuskan aku juga rugi. Kalau ikut kamu pun nanti urusan ke belakang kedua. Nah, itu yang menjadi kendala bagaimana kita sebagai agen asuransi untuk memberikan advice ke dia dulu. Sementara itu dulu aku. Ya, terima kasih. Thank you Pak Andi. Gimana Pak? Iya. Sepengalamannya Bapak Ya. aja. Intinya gini ya, kalau orang sudah punya polis asuransi, ya biasanya saya ini pantang untuk dia ini tak suruh untuk polis. Itu tidak pernah tak lakukan ya, kecuali kalau memang orangnya sendiri yang mau nutup. Ya biasanya masih tak tanya, kenapa mau nutup? Kan kita ini kayak konsultan ya teman-teman ya, kayak dokter ya. Dokter ya Pak. Ya. Jadi kalau marketing ya begitu ada peluang kita ngomong aja ya kan, tapi kan tujuan saya tidak di sana. Ya, saya mau yang terbaik buat orang yang saya temui, ya kan. Kenapa kok kamu mau nutup ini? Karena kan dia tidak cocok lah dengan apa yang disampaikan benefitnya tadi awalnya. Pasti saya tanya lagi, nah memang kamu sekarang cari yang seperti apa? Kamu butuhnya yang bagaimana? Kalau ternyata yang dia butuhkan itu sudah ada di polis yang lama, ya udah tak perlu teruskan malah. Justru saya mungkin bisa lihat ya manfaat yang lama ini bagaimana. Contoh kayak kemarin misalkan ya dia ini sudah punya polis kesehatan di bendera A, ya kartunya yang hitam, ya kan. Nah, terus bedanya ini hanya unit link, ya kan, unit link. Terus dia mau beli di kita di hijau ini di Manulen. Saya tanya kenapa? Ini kan sudah on bill. Lah kamu tidak nyaman lah dengan on billnya? Tidak apa. Aku tidak apa-apa, ini sudah bagus memang. Nah terus yang bikin tidak nyaman apa? Ternyata dia tidak suka unit link. Oh. Dia tidak suka unit linknya, ya kan. Tapi saya coba edukasi lagi. Unit link itu sebenarnya tidak jelek. Kalau kamu ini ngerti bagaimana unit link. Karena tidak saya pungkiri kita sudah ada unit link ya. Tapi ternyata pada saat saya sampaikan seperti itu dia nggak jadi itu, nggak apa. Justru malah dia ini akhirnya bisa beli ke yang produk lain. Karena saya bisa lihat dia punya portofolio kan dia sudah kasih sama polisi. Ah ternyata mungkin kamu di UB ini terlalu tinggi, cuma 100 juta. Kamu bisa punya limit kesehatan, bisa MM-an, tapi kenapa untuk UB ini kamu cuma cadangan 100, ya kan? Kira-kira dengan 100 ini kamu ekspektasinya apa? Beli asuransi jiwa ini dari 100 juta ini ya. Saya gali di sana, akhirnya malah dia ambil di sini MDL apa. Jadi tidak melulu kita harus apa ya, misalkan kalau memang kita tahu itu bagus ya udah tahu. Kecuali kalau dia tidak nyaman dengan agentnya, istilah cerita. Saya cerita biasanya ya aku selalu bilang nggak apa-apa, kamu tetap dengan produk ini, lagi butuh apa-apa, kamu kontak aku sih butuh kayak apa. Lalu kan boleh cuma klaim aja. Oke, jadi objection ini ya, handling objection ini kita nggak selalu harus ngejawab, tapi juga kadang-kadang kita harus memberikan edukasi juga ya Pak ya, betul ya Pak ya. Betul.
Jadi memang tugasnya seorang life planner ini itu Bapak Ibu memang memberikan edukasi, bukan tadi ya orangnya udah ngerasa nggak nyaman sama unit link, udah tutup aja gitu ya, enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dari polis tersebut ada yang bisa dimanfaatkan, ada dari sisi terbaiknya, ya kenapa nggak dilanjutin gitu ya Pak ya gitu. Nah kalau misalkan udah nggak cocok sama agennya gimana Pak? Kesempatannya kita dong Pak. Kalau nggak sama itu ya itu tadi saya sampaikan ya. Jadi ya nggak apa-apa, kamu terus produknya. Kalau kamu masih nyaman, tak bantu kamu ya, kamu tak bantu. Kalau Oke. kamu misalkan mau klaim, ya mau perubahan apa, mau tanya tentang bentuk gimana, tak kasih tahu cara-cara. Ya kan? Tapi memang ya saya nggak bisa tahu kalau memang dia tetap paksa mau tutup ya. Ya, ya. Tapi at least bukan kita ya Pak ya yang menyarankan Nah, ya Pak ya. kalau misalkan mau tutup juga tetap mobil kita ya saya bilang jangan ditutup langsung. Kamu lebih baik mengajukan dulu sampai kamu disetujui. Misal kalau dia belinya produk kesehatan kan masih ada masa tunggu Ya. 1 bulan dan 12 bulan. Kalau kamu 12 bulan pertama misalkan masih dalam masa tunggu 5 bulan, yang lama kamu tutup kalau ada apa-apa sama kamu terus sampai cover. Kalau Hmm. bisa cover tuh. Ya, artinya kita sampaikan apa adanya yang terbaik buat klien. Justru dengan seperti itu yang saya lakukan itu, ya puji Tuhan sampai hari ini referensi ini nggak pernah stop, Oke. nggak pernah stop sampai hari ini. Luar biasa nih Bang Ngomong. Ya, Nah, itu ya Bapak Ibu ya tipsnya. Menjawab ya Pak Erik? saya itu tuh. Iya. Maksudnya begitu. Ah. Yang ingin nutup ini si nasabahnya. Oke. Iya. Karena dia memang merasa aku ditipu sama agenku yang dulu. Iya. Nah, sedangkan kalau itu karena dia pun kontennya tabungan. Ini udah bentar. Oh, Kamu Jadi dia buat semangat. nggak ada info dulu. Aku Kalau ada aku ini gimana ya? biasanya berhitung aja Pak Heri. Kalau ditutup kerugiannya berapa? Karena Oke. ini tabungan ya, ada makanya karena korektanya misalkan dia tetap ada apa yang dibayar ya kan. Ya biasanya saya bantu nasabah berhitung. Kalau kamu tutup saja, ya kamu ruginya berapa dan yang kamu tutup kamu kembalinya berapa. Ya kan? Tapi kalau kamu teruskan, misalkan ini tidak lebih baik, ya kan? Ya saya bilang apa tadi. Terus kamu tutup aja bisa rugi kamu. Maju yo, kena yo. Jangan nasabah masih ragu. Aku udah mau kan begitu. Kalau kamu teruskan, kamu dia siap. Kamu dia kamu sudah siap. Iya. Malah bingung. Iya, enggak mau Pak Erik. Suruh jadi sengaja Pak Erik. Itu aja aku suruh di sini. Ya kan? Nanti kamu lah, nanti kamu mau tutup diri. Ya. Iya. Ya, ya, ya. Oh, bisnis baru lagi ya Pak? Iya, bisnis baru. Oke. Oke, Bapak Ibu. Pak, lanjut sedikit ya Pak ya. Iya. Kita masuk ke proses closing ya Pak ya. Pak, tadi kan Desi sempat menyampaikan Pak, kalau kita bicara closing itu, proses closing itu sebenarnya cuma butuh waktu itu dari seluruh proses sales cycle itu hanya 5%. Artinya kan cukup cepat gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Mumu sendiri, ketika closing, proses closing ini lama nggak sih Pak untuk bisa nyampe ke oke deal, nasabah mau beli gitu. Kalau objectionnya dijawab gitu kan. Tadi kan ada cerita yang 2 tahun tuh kan Pak. Nah ini kalau menurut Bapak sendiri misalnya nih dia tidak ada penolakan sama sekali gitu ya Pak ya. Itu butuh waktu berapa lama Pak biasanya? Yang paling cepat ya saat pertemuan pertama ya langsung deal. Bisa ya Pak? Ya? Bisa, Ya. bisa. Oke. Bisa. Artinya mungkin ya dia sudah direferensikan ya. Hmm. Yang mereferensikan ini juga bisa meyakinkan misalkan ya, wes kamu ngambil lo dari agent ini, wes aku sudah jamin wes agent ini misalnya guna. Ya artinya dia Ada meskipun garansi belum ya, ketemu Pak. saya sebelumnya dia sudah ada trust. Hmm. Ya kan? Nah, itu peluangnya besar untuk bisa closing langsung di pertemuan pertama, ya kan? Tapi kalau misalkan katakan dia masih butuh waktu, ya saya tidak pernah uber-uber sampai gimana, ya. Jadi biasanya kan kalau misalkan saya sudah selesai presentasi, ya saya tanya kira-kira ada keberatan atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya artinya gimana kan? Nah, intinya kalau semua sudah oke, ya, tapi dia masih ini ya tidak apa-apa. Kamu mungkin kan butuh pertimbangan dulu. Waktu Ya ya kalau Pak. mau kan sampai yang mesti ambil bojomu, ya toh. Hmm. Misalnya butuh waktu berapa hari tidak apa-apa. Tapi setidaknya nanti pada saat kamu beli, betul-betul kamu beli ini bukan karena sungkan aku wis datang, Hmm. tapi karena kamu ini butuh sesuai apa sih tak tawar mau gitu. Oke. Pak, boleh tahu nggak Pak, untuk proses follow up sampai yang menjadi closingnya Bapak itu, misalnya dari pertemuan terakhir gitu ya Pak, itu biasanya Bapak kasih waktu berapa lama? 3 hari? Nggak ada ya, paling ya 2 hari nanti tak tanya iya apa, terus Hmm. mari taruh di kami.
Kalau misalkan dia masih belum, ya sudah. Intinya saya tidak mau jadi bayang-bayangnya dia terus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya wes kalau misalkan saya tidak apa-apa nanti kalau minggu depan ya, jadi nanti aku tanya lagi tidak apa-apa ya. Ya kalau dia misalnya tidak apa-apa ya sudah. Biasanya sebelum minggu depan kalau memang dia serius ya, memang dia serius pakai asuransi, justru dia yang akan hubungi kita dulu. Nggak sampai 2 hari ya Pak ya? Nggak sampai. Iya. Langsung bisa closing. Nah, Pak, pada saat proses closing itu biasanya Bapak siapin apa nih? Ada mangga lagi mungkin Pak? Biasanya apa Pak? Kalau misalkan Bapak udah masuk ke proses closing nih, udah ini kan berarti kan nasabahnya udah siap nih untuk tanda tangan. Iya. Bapak biasanya ada bawakan sesuatu atau apa gitu? Bawakan sesuatu. Oh, kalau bawakan sesuatu enggak. Oh enggak, berarti cuman mungkin persiapan proposal dan hal-hal yang lain yang harus dipersiapkan ketika closing gitu ya Pak ya, administratif gitu ya. Iya, kalau di Manulife ini kan sekarang enaknya kan udah paperless ya. Jadi kalau saya kerja ya biasanya ketemu mana-mana cuma bawa tas kecil aja dalamnya kertas, iPad, PowerPoint sama stylus sudah itu aja. Oke. Sama power bank ya, sama kabel charger ya karena itu yang saya pakai selama ini kan untuk closing ya. Iya, iya. Karena lewat iPad kan klien udah bisa langsung tanda tangan kan sekarang kan. Iya, benar banget. Gitu kan. Kalau misalkan katakan kliennya di luar kota, saya selalu video call. Oke. Tanda tangan kan sekarang juga enak Manulife, tinggal kirim link, dia mau kirim SMS atau email, tinggal hanya buka tanda tangan, bisa langsung submit. Oke, Pak, kalau boleh tahu closing yang paling jauh di mana Pak? Paling jauh di luar pulau. Luar pulau di mana Pak? Kalimantan. Ya Kalimantan ada di. Luar biasa loh Pak ngomong ini. Iya. Proses closingnya langsung ya Pak ya? Langsung tanda tangan submit. Saya nggak tahu tentang. Jadi langsung Bapak ketemu di sana. Ya sejak pandemi ini kan memang banyak yang berubah ya. Manulife ini kan kebetulan sudah support ya. Jadi kita tidak harus tatap muka offline ya, dengan online juga kita bisa closing ya. Kalau yang kemarin kayak yang di Maluku ya kan, jadi kita juga ketemunya lewat video call aja ya. Saya pastikan memang kliennya memang ada sehat ya kan, memang bisa ngomong, bisa tanda tangan, itu saya screenshot ya kan. Terus saya jelaskan juga langsung lewat online, makanya saya bilang nggak apa-apa mau lewat WA, lewat telepon, mau jelaskan boleh kalau kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia sudah oke semua, langsung saya proseskan itu. Jadi saya ngisi langsung saya tanya, misalkan datanya dia tinggi berat badan, saya langsung input. Nanti saya langsung kirim ya linknya, kan sebelum tanda tangan kan nasabah bisa buka ya untuk cek dulu ya. Nah kalau sudah oke semua ya dia tanda tangan, selesai saya langsung submit. Proses ya Pak? Iya, dan tidak perlu sungkan ya teman-teman, misalkan mau kasih pembayaran ini. Ini pembayarannya mau dibayar sekarang langsung atau gimana? Kalau bisa nanti kalau kamu lewat transfer, nanti bukti transfernya tolong foto. Jadi kalau misalkan sampai terjadi error ya kan atau nyantol sistemnya, aku ada bukti pegang pembayaran. Nah, biasanya itu yang saya lakukan. Jadi jangan sungkan gitu ya Pak ya. Udah deal ternyata kok nggak bayar-bayar. Iya. Kondisinya kayak gitu. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu untuk tadi alasannya Pak Wu adalah untuk minta bukti struknya supaya tidak, kalau ada kendala itu bisa untuk nanti dilaporkan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Pak, karena ini juga sudah jam 12. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Boleh nggak sih Pak kasih pesan-pesan di sini mungkin buat teman-teman level admin apa nih Pak pesan atau tipsnya Bapak ketika seseorang itu ketemu sama dia mengenai handle objection dan juga mungkin proses closing ini Pak, biar nggak jauh gitu Pak ketika kena objection. Iya, baik. Ya sebetulnya kita nggak perlu takut ya kalau ketemu dengan objection ya. Justru dari objection ini yang bikin kita ini makin lama makin besar. Jadi kita semakin banyak tahu ya sebetulnya keberatan-keberatan kalau di lapangan itu seperti apa. Nah, jadi kalau yang saya dulu lakukan di awal saya jadi agent itu, saya melakukan dengan sebanyak-banyaknya ketemu orang. Sebanyak-banyaknya handling objection yang saya terima justru itu yang membekali saya semakin lebih pede lagi. Mungkin dengan si A ada ada objection ya. Saya belajar bagaimana menghandlingnya. Katakan dengan si A ini tidak menjadi tim bisnis. Tapi dari si A ini saya bisa belajar suatu saat ketemu dengan orang yang lain dengan keberatan yang sama, ya kan? Dengan cara saya menghandling seperti A, justru itu bisa menjadi tim bisnis. Ya, artinya lakukan sebanyak mungkin ketemu dengan orang, ya kan? Pasti lebih banyak lagi terima keberatan. Justru itu yang bikin kita semakin naik level. Nah, terus
untuk closingnya sebetulnya jangan miss untuk closing ya. Justru ketemu banyak orang itu lebih banyak untuk membantu apa yang bisa saya bantu untuk mereka. Gitu ya. Karena nanti pada saat nantinya kita lebih banyak membantu orang lain, ya closing itu nanti akan datang. Oke, luar biasa Bapak Ibu, boleh kasih applause buat Pak Momo. Thank you ya Pak Momo. Ini sesinya sangat keren banget ya, karena benar teman-teman di sini ini memang butuh caranya gimana mengatasi keberatan. Yang ternyata ketika kita bicara keberatan ini sebenarnya nggak melulu tentang penolakan ya Pak ya. Nah, mungkin kita akan berikan edukasi juga untuk nasabahnya. Mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Akhirnya kita juga memberikan edukasi. Oke, Bapak Ibu sebelum kita berakhir boleh kita foto bersama dulu ya. Mungkin kita nanti dari sini Pak